Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan etika dan hukum kesehatan terkait dengan praktik etika profesi kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya dengan dosen pengampu Bapak Nova Ridman, Dr. SKM MKes. Pada materi etika profesi kesehatan, saya akan menjelaskan tentang 5 macam profesi, yaitu yang pertama adanya profesi dokter, kemudian dokter gigi, kemudian kesehatan masyarakat, kemudian lalu ada perawat dan bidan. Pada poin pertama, yaitu saya menjelaskan tentang menjelaskan dan memberikan contoh praktik etika dalam profesi dokter. Etika profesi kedokteran ialah kesadaran dan pedoman yang mengatur prinsip moral dan etika dalam melaksanakan kegiatan profesi kedokteran, sehingga mutu dan kualitas profesi kedokteran tetap terjaga dengan cara yang terhormat. Seperangkat perilaku dokter dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman, sejawat, dan mitra. Bentuk etika kedokteran yaitu etika dokter terhadap sang khalik, etika dokter terhadap pasien, etika dokter terhadap sejawatnya, dan etika dokter terhadap diri sendiri. Kemudian, sikap etis dalam profesional dokter antara lain seperti autonomi atau penghormatan hak pasien, beneficence melakukan tindakan untuk kebaikan pasien, non-maleficence tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien, justice bersikap adil dan jujur, dan altruisme atau pengabdian profesi. Kemudian, pada kode etik kedokteran diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Selanjutnya, contoh dari kode etik kedokteran yaitu adanya dokter versus pasien. Di sini hak pasien atas informasi penyakit dan tindakan medis. Dari aspek etika kedokteran, informasi harus diberikan lengkap dan jujur. Informasi tidak boleh memakai istilah kedokteran. Informasi harus diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan situasi pasien untuk tindakan beda ataupun operasi atau tindakan invasif yang lain. Informasi diberikan oleh dokter. Kewajiban dokter terkait dengan informasi adalah memberikan informasi yang akurat dan bersikap jujur kepada pasien tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta risiko yang dapat ditimbulkan oleh penyakit yang dideritanya. Selanjutnya, pada poin yang kedua, yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh praktik etika dalam profesi dokter gigi. Profesi kedokteran gigi Indonesia mempunyai tujuan mulia yang perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta didasarkan pada asas etika atau bioetika yang meliputi berbuat baik, beneficence, tidak merugikan atau dikenal dengan istilah non-maleficence, menghargai otonomi pasien atau autonomi, kemudian berlaku adil, justice, dan kejujuran, veracity. Selanjutnya, kode etik kedokteran bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien dan dijaga keluhuran profesi kedokteran. Bahwa profesi kedokteran gigi Indonesia mempunyai tujuan mulia yang perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, didasarkan pada asas etika dan yang meliputi penghargaan atas hak otonomi pasien, mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, bertindak adil dan jujur. Kode etik wajib dihayati, ditaati, dan diamalkan oleh setiap dokter gigi yang menjalankan profesinya di wilayah hukum Indonesia. Kemudian, contohnya yaitu dokter gigi di Indonesia wajib menghayati, menaati, dan mengamalkan sumpah atau janji dokter gigi Indonesia dan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Selanjutnya, pada poin ketiga, yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh praktik etika dalam profesi kesehatan masyarakat. Etika kesehatan masyarakat merupakan dimensi dari bioetika, sebagaimana hal etika biomedik dan etika profesi kesehatan keperawatan dan lainnya.
Etika normatif mengacu kepada penerapan dari teori etika, prinsip moral, atau aturan-aturan pada situasi khusus atau undang-undang. Bioetika adalah penerapan dari teori etika dan prinsip moral pada kehidupan dan pekerjaan ataupun profesi. Contohnya seperti setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Selanjutnya, pada poin yang keempat, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh praktik etika dalam profesi keperawatan. Kode etik pada profesi keperawatan ditunjang oleh 4 unsur utama, yaitu yang pertama, respect to order. Respect to order dikatakan sebagai penghargaan atau menghargai subjek yang berelasi. Subjek yang berelasi adalah perawat dengan pasien atau antar subjek lainnya. Contohnya, setiap perawat memulai tugasnya hendaknya mengenalkan diri pada pasien. Apabila pasien sudah kenal dengan perawat, maka perawat hendaklah menyampaikan bahwa ia akan merawat pasien pada jam kerjanya itu. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu terdapat compassion. Dikatakan secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa iba atau rasa iba itu sendiri dapat diartikan sebagai rasa sayang pada pasien atau rasa sayang yang dapat dipelajari dengan cara melihat wajah pasien. Kemudian pada poin yang ketiga ada advokasi. Advokasi berarti melindungi pasien supaya selamat berada dalam asuhan keperawatannya. Advokasi dapat diartikan dengan cara menjamin intervensi yang diberikan perawat agar selalu aman. Hal ini dapat diterapkan bila perawat memberikan asuhan keperawatan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Bila perawat memiliki kompetensi, bila perawat tidak memiliki kompetensi, maka ia tak layak diberi penugasan untuk intervensi tersebut. Kemudian pada poin yang keempat adanya intimasi. Intimasi atau kedekatan. Perawat terhadap pasien sangat dekat. Kedekatan antara pasien dengan perawat sangat dekat. Dari mulai pasien kontak dengan perawat, pasien akan selalu berada di bawah pengawasan perawat. Pengawasan ini baru berakhir bila pasien meninggal dunia ataupun pasien sembuh dari penyakitnya. Sedemikian dekatnya sehingga kedekatan ini digambarkan sebagai seorang ibu dengan anaknya. Kemudian selanjutnya, contohnya yaitu perawat dalam melaksanakan pengabdian senantiasa berpedoman kepada tanggung jawab yang pangkal tolaknya bersumber dari adanya kebutuhan akan perawatan untuk seseorang, keluarga, dan masyarakat. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan perawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan perawat sesuai dengan kebutuhan seorang keluarga dan masyarakat. Kemudian pada poin terakhir yaitu poin kelima, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh praktik etika dalam profesi bidan. Kode etik bidan merupakan standar perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia 10 tahun 1988. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakesmas IBI tahun 1991 sebagai pedoman dalam berperilaku. Kode etik bidan antara lain yaitu yang pertama, hubungan bidan dengan klien. Di sini dapat dilihat contohnya yaitu
memberikan memberikan informasi kepada pasien. Kemudian kedua, praktik kebidanan, contohnya praktik berdasarkan efisiensi based. Kemudian tanggung jawab profesi seperti menjaga kerahasiaan pasien dan membuat pasien merasa aman terhadap pelayanan yang diberikan. Kemudian pada poin peningkatan pengetahuan dan keterampilan seperti contohnya melakukan penelitian. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila dalam penyampaian terhadap salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan dengan adanya makalah ini para pembaca ataupun para pendengar sekalian dapat mengambil hal positif atau pembelajaran dari materi yang saya berikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.